Halo Studio Lovers, dalam kancah sepak bola, Indonesia menunjukkan kemajuannya baik di level Piala Asia Senior maupun U23 yang tidak lepas dari peran beberapa pemain muda berbakat seperti Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Meski demikian, tidak semua cerita pemain muda berakhir gemilang. Ada nih beberapa talenta muda yang pernah bersinar, kini seakan menghilang dari peredaran meski usia mereka masih relatif muda. Nah, berikut ini di antara beberapa pemain yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia, tetapi kini kabarnya tidak jelas, bahkan jarang dapat menit bermain. Kira-kira siapa sajakah mereka? Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bagus Kahvi. Namanya mulai dikenal setelah membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U16 tahun 2018. Saat itu Bagus mencetak 12 gol sekaligus meraih gelar top scorer turnamen itu. Nah, penempatan posisi yang cerdas dan naluri gol yang tinggi membuat saudara kembar Bagas Kahva itu disebut sebagai the next Bambang Pamungkas. Dikenal sebagai pencetak gol ulung di Piala AFF U16 2018 lalu, lantas mengalami kemunduran karir setelah cedera serius saat berada di luar negeri. Setelah sembuh, Bagus yang saat itu berstatus pemain Barito Putra bergabung sampai sekarang. Ironisnya nih, di klub asal Banjarmasin ini, Bagus tidak mampu kembali ke top performanya. Dan karena itulah ia belum mampu menembus timnas senior Indonesia. Maldini Pali. Maldini Pali merupakan sosok pemain bola Indonesia yang dikenal memiliki skill di atas rata-rata dalam mengolah si kulit bundar. Lihai dan gesit dalam menyisir pertahanan lawan, begitulah kehebatan Maldini Pali saat membawa timnas menjuarai Piala AFF U19 dan lolos Piala Asia U19 tahun 2014. Bermodalkan kemampuan itu, Studio Lovers, PSM Makassar terpincut dan merekrutnya pada musim 2015-2016. Hanya bertahan satu musim, kemudian berpindah ke Sriwijaya FC pada musim 2016-2017. Namun penampilan kembali tidak semoncer ketika membela timnas. Sadar akan posisinya, Maldini Pali memilih menjadi polisi. Namun karir sepak bolanya masih berlanjut. Setelah itu, Maldini Pali sempat berpindah-pindah klub sebelum saat berstatus tanpa klub sampai saat ini. Nah, tentu saja hal ini sangat disayangkan. Padahal ini digadang-gadang salah satu aset timnas yang potensial. Namun layu sebelum berkembang. Raffi Murdianto. Studio Lovers memiliki postur tinggi dan refleks yang cepat dalam menghalau serangan lawan. Raffi Murdianto juga merupakan aktor penting dalam kesuksesan timnas meraih gelar Piala AFF U19 tahun 2014 lalu. Nah, banyak yang menilai ia akan menjadi kiper utama timnas masa depan. Namun itu tidak terjadi. Ia seolah kehilangan tajinya saat bermain di level klub baik di Mitra Kukar, PS Tira, dan Madura. Ia pun tidak mendapat menit bermain yang banyak. Bahkan nih di musim 2018-2019 ia turun level ke Liga 2 dengan membela PSCS Cilacap dengan torehan 6 kali caps. Hingga di musim 2022-2023 ia pun memutuskan pindah ke Persipura sampai sekarang. Dengan performa yang tidak kunjung kembali dengan umur yang sudah menginjak 29 tahun serta banyaknya kiper berkualitas, rasanya hampir mustahil baginya bisa menembus timnas senior Indonesia. Sultan Ziko. Setelah sukses membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U16 dengan torehan 3 gol, nama Sultan Ziko semakin melejit setelah menjadi top skor kualifikasi Piala Asia U16
sekaligus membawa Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U16 2018 bersama kompatriotnya Bagus Kahvi. Namun karir timnasnya mulai menurun setelah Sinteyong menahkodai tim di mana dalam beberapa seleksi timnas U19 tidak mampu memuaskan hati Sinteyong yang membuat dirinya tidak bisa menembus skuad Indonesia asuhan Sinteyong sampai sekarang ini. Di level klub, karirnya juga tidak kalah menyedihkan Studi Lovers. Setelah bergabung dengan Persija di tahun 2018, ia dilepas pada tahun 2021. Disinilah titik awal kehancuran karirnya. Dia pindah ke klub Liga 2, Persipapati, dan balik ke Liga 1 dengan memperkuat Persik Kediri pada musim 2022-2023. Mukhlis Hadi. Mukhlis Hadi disebut sebagai sosok yang membawa kesuksesan timnas meraih Piala AFF U19 2014. Striker yang satu angkatan dengan Evan Dimas ini memiliki atribut yang mumpuni. Ia cepat dan punya insting di depan gawang lawan. Tidak heran pada musim 2015-2016 ia dipinang klub Liga 1 PSM Makassar. Tetapi karena hanya mampu mencetak 1 gol dari 8 laga PSM, ia pun dilepas ke klub raksasa Persib Bandung. Keputusan yang salah karena ia semakin jarang bermain dan dilepas oleh Persib pada Januari 2020 dan langsung memutuskan pensiun di usia 24 tahun. Saat ini belum diketahui kabar dari Mukhlis Hadi. Namun pada 2022 ia sempat mengikuti kursus kepelatihan PSSI yang diadakan PSSI dan Kemenpora. Miris ya Studi Lovers. Randy Juliansyah mencetak 2 gol melawan Filipina dan Kamboja di fase grup Piala AFF. Pemain kelahiran Banten ini merupakan salah satu pemain vital dalam kesuksesan timnas menjuarai Piala AFF U16 tahun 2018. Setelah itu Studi Lovers, ia juga sempat masuk dalam skuad timnas U19 dan trial di klub Spanyol. Namun tidak ada yang pernah menyangka dia justru bergabung di Liga 2 Rans Cilegon pada musim 2021-2022. Karena tidak mendapatkan kesempatan bermain yang banyak, ia pindah ke sesama klub Liga 2, yaitu Sulut United. Tetapi lagi-lagi ia merasakan hasil yang sama dengan klub sebelumnya. Randy pun justru memilih bergabung ke klub Liga 1 Persik Kediri. Di musim 2023-2024, performa Randy semakin menurun. Ia hanya tampil 2 kali atau 21 menit di Liga 1. Ia pun dipinjamkan ke Persita dengan capaian 6 laga sampai sejauh ini. Hanis Sagara memulai karir di Persibo Bojonegoro. Hanis yang kala itu masih berusia di bawah 19 tahun berhasil masuk ke skuad U19 besutan Indra Safri. Hanis menjadi andalan dan mampu membawa Indonesia juara 2 Piala AFF U19 2017 dan juara 3 Piala AFF U19 tahun 2018 serta lolos ke perempat final Piala Asia U19. Nah sayangnya Studi Lovers, usai Piala Asia U19, Hanis mulai kehilangan tempat di timnas. Ia tidak masuk ke dalam skuad timnas Piala AFF U22 tahun 2019 dan SEA Games 2021. Ia juga sempat 5 kali tampil di timnas senior. Setelah itu, ia tidak pernah lagi dipanggil ke timnas. Apalagi melihat saingannya di timnas dan kiprahnya di Liga 1 bersama Persita yang kurang memuaskan, maka sulit baginya kembali ke timnas senior. Nah Studi Lovers, itulah tadi 7 talenta muda pemain timnas Indonesia yang sempat digadang-gadang sebagai pemain potensial dan dipuja publik Indonesia. Nah sekian dulu informasi kita, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye.